tempayan, terus juga kayak kasih ya sekarang kan lagi ngetren tuh ya kalau nanam tanaman. Nah, jangan lupa si air yang di bawah potnya itu harus dibuang gitu, jangan supaya nggak jadi tempat perkembangbiakan dari tanaman. Terus Bu, dari gejalanya itu, kalau gejalanya itu kita bagi ada gejala awal sama dari gejala lanjut. Nah, kalau gejala awalnya apa aja? Nah, gejala awal itu ada panas yang mendadak, panas yang mendadak, panasnya itu tinggi dalam kurun 2 sampai 7 hari. Terus juga penderitanya itu atau pasiennya itu terlihat lengang, lesu, kemudian juga terlihat juga ada timbul kayak bintik merah, merah sedikit, sama sering terasa nyeri di daerah lutut. Terus itu gejala awal. Kalau gejala lanjutnya gimana? Nah, gejala lanjutnya ini dimana kadang-kadang ada pendarahan di sini, kayak ada mimisan, terus juga di sini kadang-kadang jadi muntah atau BAB berdarah. Kemudian juga kalau misalnya udah parah penderitanya itu pasiennya muntah, terus juga terus udah tangan sama kakinya itu udah dingin, udah berkeringat. Nah, di sini kalau misalnya dalam kasus ini udah telat dibawa ke fasilitas kesehatan, bisa dirujuk ke teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya timbul gejala awal, yang tadi ya gejala awal harus apa? Pertama dari infeksi dari kita harus asupan cairannya itu harus dijaga, ya harus dijaga. Jadi beri jaga sebanyak mungkin. Terus juga berikan obat penurunan panas sama kompres. Itu gejala awalnya. Terus gimana sih cara kita mengendalikan atau mencegah supaya demam berdarah itu tidak terjadi? Caranya itu adalah 3M. Ibu pasti udah pernah dengar ya Bu, ada 3M. Nah, 3M itu yaitu menguras. Jadi uras dimanfaatkan, jadi mendaur ulang menggunakan obat anti nyamuk Bu, ya kayak lotion anti nyamuk, terus misalnya atau enggak kayak minyak telur itu buat anak. Terus juga memasang kayak kolat di dalam jalan itu loh Bu. Terus juga jangan menggantung pakaian di dalam rumah, soalnya pakaian yang digantung itu bisa jadi tempat nyamuk. Terus juga boleh menaburkan bibit kelapa juga di dalam air, di dalam air kayak gitu untuk pencegahannya sama badannya. Sekarang kan musim hujannya Bu, jadi takutnya jadi kita harus gimana caranya, kita harus mencegah sama mengendalikan supaya demam berdarah itu tidak terjadi, yaitu dengan 3M sama pencegahan. Ya, sudah jelas ini ya. Semoga ilmu dari saya jadi dia Abi Dokter Muda Citra Kartika di sini mau kasih sedikit informasi ke Ibu mengenai stunting. Ada yang udah pernah dengar belum? Stunting itu apa? Iya Ibu apa? Ya Ibu tahu aja. Katanya kurang berat badannya nggak naik. Tinggi badannya kurang normal. Iya benar. Apalagi ada yang tahu nggak? Karena apa ini tuh? Kurang biji. Iya betul. Saya udah pada pinter semua ya teman-teman. Kurang stabil. Jadi di sini saya jelasin sedikit ya Bu mengenai stunting. Jadi stunting itu adalah suatu kondisi di mana tubuh anak jadi lebih berat sedangkan tubuh badan merasa usianya. Nah itu tuh karena apa? Ya bisa itu terjadi karena kondisi kekurangan gizi yang terjadi secara kronis. Kronis itu jadi berkepanjangan.
berkepanjangan atau karena infeksi yang terus-terusan. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya stunting atau perawakan pendek. Terus apa aja sih penyebab stunting ini? Penyebab stuntingnya apa aja, Bu, yang tadi saya sebutin? Nah, tadi ya penyebab stunting itu salah satunya pertama karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi. Jadi karena ibunya nggak tahu kebutuhan gizi anaknya, makanya stunting bisa terjadi. Terus juga kurangnya akses ke makanan bergizi, misalnya karena makanan bergizi yang susah didapat karena aksesnya itu terlalu jauh. Terus atau enggak karena terlalu mahal buat beli makanan. Kemudian juga terbatasnya layanan kesehatan. Nah, terbatasnya layanan kesehatan termasuk karena layanan kesehatan ke posyandu misalnya kurang aksesnya terbatas. Terus juga misalnya akses ke bidannya buat pelayanan ini penghasilannya terlalu jauh. Nah, kemudian juga kurangnya akses air bersih sama sanitasi. Nah, itu ya, Bu, untuk penyebab stuntingnya. Terus kalau misalnya stunting dibiarkan nih, Bu, keadaan ini bisa terjadi apa? Ada yang udah tahu belum? Udah ada pernah dengar gitu? Kalau dibiarin bakal terjadi apa? Kalau misalnya dibiarkan ini ada dua dampak. Ada dampak yang jangka pendek sama jangka yang panjang. Nah, kalau yang jangka pendeknya itu bisa mengakibatkan tadi ya, mengakibatkan perkembangan dari si otak. Jadi perkembangan otak anaknya itu jadi terhambat, jadi terganggu. Jadi mengakibatkan kecerdasannya juga bisa mempengaruhi kecerdasannya. Kemudian juga jangka pendeknya apa? Mengakibatkan gangguan dari pertumbuhan anaknya. Terus kalau dibiarin terus-terusan, jangka panjangnya apa? Nah, jangka panjangnya akibatnya aktivitas atau produktif dari anak itu jadi menurun gitu. Jadi menurun. Terus juga akibatnya prestasi belajar anak di sekolah jadi menurun karena stunting ini. Kemudian juga menurunnya daya tahan tubuh sehingga anak itu jadi rentan bila terserang penyakit itu tuh. Kemudian juga mengakibatkan resiko kejenitan juga menjadi tinggi karena stunting. Nah, terus apa sih biar cara mengatasi stunting ini? Cara mengatasinya ya si penyebabnya kita minimalisir penyebabnya. Nah, dengan apa aja penyebabnya minimalisir? Pertama, dengan pola makannya. Pola makannya itu harus kita benahi. Nah, jadi kita harus terapkan isi piringku yang tadi. Ya, isi piringku yang tadi saya jelasin itu harus kita terapkan. Nah, jadi ibunya itu harus memiliki perhatian terhadap kebutuhan makanan, kebutuhan gizi dari anaknya. Nah, itu ya isi piringku, gizi seimbang itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua itu pola asuh. Nah, pola asuh jadi ibunya harus ibu ini harus memperhatikan gitu terhadap makanan dari anaknya, terutama kayak ASI eksplisit itu wajib diberikan. Terus juga setelah 6 bulan berikanlah makanan pendamping ASI, MPASI. Kemudian juga kemudian juga beri perhatian gitu Bu terhadap kalau misalnya ibunya lagi hamil harus dipenuhi gizinya di saat kehamilannya. Terus juga sering kontrol ke bidan atau ke dokter. Kemudian juga ketika anaknya udah lahir tadi membutuhkan ASI dia harus dipenuhi dan makanan bergizi. Kemudian juga sanitasi dan air bersih. Nah, itu ya harus rajin-rajin cuci tangan. Terus juga gak boleh buang air besar sembarangan, misalnya di sungai atau di apa, itu juga harus dihindari. Nah, itu Bu untuk yang stunting ini. Tapi Bu, kita harus bedakan nih, stunting itu pasti pendek, tapi yang pendek itu belum tentu stunting. Nah, itu kita harus bedain, soalnya kalau stuntingnya bisa mengakibatkan perkembangan otak yang terganggu, tapi kalau pendek itu belum tentu perkembangan otak terganggu. Faktor dari keturunan bisa. Kalau faktor keturunan hanya beberapa persen itu, ya. Nah, itu jadi diupayakan ketika itu 1000 hari pertama kehidupan atau ketika
keadaan hamil atau bahkan sebelum keadaan hamil dimulai itu si ibu tuh harus mempersiapkan gitu gizinya tuh. Terus kemudian dari semenjak hamil sampai 2 tahun anak itu harus diupayakan karena 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas di mana perkembangan anak itu lagi sedang berkembang-kembangnya. Jadi asupan gizinya harus dipenuhi juga. Yang mungkin itu segitu dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya kasih mengenai tadi ini bisa bermanfaat buat ibu semua. Terima kasih banyak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.